puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati hati kami semua, dan baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, masa pandemi ini juga ada humornya. Nah, saya mau cerita satu hal. Satu kali seorang pria berjalan dengan istrinya di mall dengan memakai tentu saja masker ya, karena masih pandemi. Nah, ia berjumpa dengan kawan-kawannya sesama pria yang kebetulan baru saja selesai kumpul-kumpul. Nah, dari kejauhan dia dengar salah satu temannya ini memanggil namanya sambil berkata, "Bro, keren juga lu tampil beda." Nah, pria itu segera memegang tangan istrinya erat-erat ya, seperti sedang menjaga sesuatu. Nah, teman-temannya ini dari jauh sudah mulai agak tertawa. Nah, ia makin erat memegang tangan istrinya. Nah, waktu mereka berpapasan, teman-temannya itu berkata, "Keren bro, tampil beda lu." Sambil teman-temannya itu tertawa-tawa kecil ya, tidak jelas memuji apa mengejek. Nah, segera pria itu sambil memegang erat tangan istrinya, ia memberi tanda kepada temannya dengan kedipan matanya. Saudara-saudara, sebenarnya dia mau kasih tahu begini, istri gua yang potong rambut gua. Nah, saudara-saudara, segera teman-teman itu semua berhenti bicara, ya karena mereka tahu apa pesan itu. Saudara-saudara, pandemi ini membuat kita barangkali membatasi kegiatan termasuk soal potong rambut. Barangkali akhirnya istri kita yang harus potong rambut. Saudara-saudara, kelihatannya kita sudah mulai terbiasa dengan menjalankan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, saya kira ini semua umum bagi kita ya, dan 3M ini memang masih menjadi cara yang efektif untuk mengurangi kemungkinan kita terpapar ya dengan penyakit seperti corona. Nah, ada beberapa hal yang menarik saudara-saudara untuk kita perhatikan yang berkembang dari situasi ini, dan itu bisa saudara baca di media yang saya anggap sebagai pelajaran yang harus kita petik melalui masa pandemi ini. Nah, Yesus saudara-saudara satu kali menyebut semua ini sebagai tanda-tanda zaman yang harus kita perhatikan. Di dalam Matius 24 ayat 32, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat." Nah, Yesus menyuruh kita agar kita memperhatikan semua itu. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa kita lawan, saudara-saudara. Yang pertama yang saya rasa penting bagi kita, itu ada hal-hal yang tidak bisa kita lawan. Karena kalau kita lawan, itu akan menghabiskan energi kita, mental, rohani kita. Tuhan menyuruh kita bukan untuk melawannya, dan tidak menganjurkan kita untuk menggunakan kekuatan rohani seperti doa untuk melawan keadaan itu. Ya, karena Ia sendiri yang mengizinkannya itu terjadi untuk suatu maksud. Nah, kita justru disuruh Tuhan untuk menjalaninya dengan mendoakan agar kekuatan ada pada kita, kecermatan, dan semangat melewati semua itu dengan baik dan memetik pelajaran yang penting. Saudara-saudara, pelajaran yang saya maksud misalnya begini. Ada kejadian-kejadian yang diizinkan oleh Allah terjadi di mana kita sebagai anak-anak Tuhan juga ada di dalamnya. Kita mengalaminya. Kita menanggung hal yang sama. Dengan maksud apa saudara-saudara? Untuk merendahkan hati kita semua. Barangkali kita sudah melangkah keluar dari rencana-rencananya terlalu jauh dan menganggap diri kita istimewa, terlalu istimewa, sehingga lupa bahwa kita sebenarnya hidup, ada, bergerak, berkembang hanya karena kasih karunia Allah saja. Bisa saja kita seperti orang-orang yang menyerukan tentang Tuhan, tetapi sebenarnya kita yang mengarahkan Tuhan, seolah-olah kita mengarahkan Tuhan. Kita merasa sudah sangat menguasai segala hal dan seperti mampu mengukur, ya, menghitung, mengukur dan menduga. Semua yang kita lakukan sebagai umat Tuhan bisa saja tidak berkenan kepada Allah. Jadi, saudara-saudara, barangkali itu juga yang menyebabkan Dia mengizinkan kita masuk di dalam pengalaman bersama-sama di seluruh dunia ini. Hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan dan gerejanya secara keseluruhan menerima dampak yang sama seperti yang diterima oleh orang-orang lain. Saudara-saudara, keistimewaan kita seperti dipangkas untuk suatu maksud. Dan saya melihatnya bahwa tema besar Allah bagi kita pada masa pandemi ini adalah merendahkan hati kita, supaya kita kembali mendengar suaranya yang sesungguhnya.
Hal lainnya yang harus bisa kita petik adalah begini, saudara-saudara. Dalam situasi di mana banyak pembatasan dan keterbatasan, apa yang harus kita lakukan untuk tetap menyalakan api di rumah Tuhan? Ya, baik ini tentang gereja, tentang di hati kita masing-masing, dan saudara-saudara tentang kegiatan kita, semua jalan yang baik kita gunakan untuk bertahan, tetap bergeliat, berkembang, serta berubah, saudara-saudara. Fase ini saya anggap seperti seorang ibu yang sakit bersalin yang akan melahirkan. Ia berjuang untuk melahirkan bayinya supaya selamat, dan ia sendiri harus bisa selamat. Nah, kita dilatih Tuhan, saudara-saudara, untuk mengubah diri dan melihat kesempatan-kesempatan menggunakan berbagai sarana yang barangkali belum pernah kita gunakan selama ini untuk menceritakan tentang kasih Allah dan kemuliaan Allah. Untuk menanamkan kerohanian yang lebih kuat lagi di dalam hati orang, mendidik orang di dalam kebenaran firman Allah, melatih menggunakan arsenal kekuatan rohani yang telah ada di tangan kita selama ini, doa, firman Tuhan, puasa, perbuatan baik, dan saudara-saudara masih ada lagi ya, kita dilatih untuk bersekutu dengan cara baru, mengembalikan prioritas hidup dan keluarga yang mungkin saja terampas selama ini tanpa kita sadari, baik oleh pekerjaan, mungkin juga oleh kesibukan kita, ataupun oleh pelayanan-pelayanan kita. Nah, atau juga saudara-saudara membangkitkan kesadaran kapasitas rohani individu, bahwa kita dapat melayani, dapat melatih anak-anak kita berlatih melayani, ya, pelayanan yang sifatnya individual, kepenuhan roh Allah di tempat di mana kita ada, dan termasuk saudara-saudara bagaimana kita waspada tentang kesehatan. Tidak seperti waktu-waktu yang lalu yang sangat barangkali kurang peduli dengan kesehatan kita sendiri. Nah, kita juga saudara-saudara dilatih oleh Tuhan untuk belajar peduli tentang keselamatan orang lain. Dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan cara menahan diri kita untuk barangkali tidak menjumpai dan mengurangi perjumpaan dengan orang sementara waktu. Ini hal yang baru bukan untuk kita semua, karena kita bisa membahayakan orang lain. Ya, maka jika kita harus jumpa dengan orang lain, kita diajari Tuhan sebuah prinsip yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kita demi orang lain, saudara-saudara. Yaitu prinsip masalahnya mungkin bukan di dalam orang lain, tetapi masalahnya barangkali di dalam diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, ada saat di mana berita dari luar negeri dan dalam negeri memperlihatkan kepada kita bahwa soal menyanyi, ya, memuji Tuhan yang biasa kita lakukan, berdoa bersama-sama pada masa pandemi ini dianggap sangat berisiko. Nah, kita sebagai umat Tuhan, memang kita adalah umat yang menyanyi, ya, karena Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk memuji-muji Dia di dalam perkumpulan umatnya. Kita berdoa bersama-sama dengan penuh semangat sebagai saudara-saudara seiman. Tetapi dengan situasi saat ini, kita belajar membatasi diri dan mengurangi barangkali menyanyi di dalam kerumunan. Secara individu sih kita bebas, saudara-saudara, dalam menyanyi memuji Tuhan sendirian. Tetapi dalam perkumpulan tetap kita harus bisa membatasi diri. Nah, kita diajari sesuatu yang sangat penting, saudara-saudara, bahwa apa yang kita dulu anggap sangat mutlak, ternyata bisa juga dibatasi. Nah, apa ini berarti bahwa kita melanggar firman Tuhan? Saya rasa bukan, saudara-saudara. Ini hanya kreativitas yang diinginkan Tuhan dari kita. Bahwa kita harus bisa melihat pentingnya kegiatan-kegiatan komunal, tetapi saudara-saudara di basis individunya, jangan sampai kita lupa bahwa hatimu sendiri haruslah penuh dengan pujian, penuh dengan doa di hadapan Tuhan. Sehingga selama pandemi ini, saya membaca firman Tuhan dengan sudut pandang yang baru. Demikian juga saudara-saudara. Kita melihat semacam orkestra surgawi yang melantunkan pujian yang belum pernah kita dengar. Ia berfirman kepada kita, berkata-kata kepada kita, menuntun kita sampai saat ini. Dan ia tetap mengajari kita semua, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan Musa di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. Nah, saudara-saudara, Musa menyadarkan kita bahwa dan mengingatkan kita betapa beruntungnya orang yang memiliki Allah yang begitu dekat dengan kita.
Bahkan bukan hanya itu, saudara-saudara, kita memanggilnya Aba Bapa. Kita mengenalnya di dalam Yesus Kristus. Ya, dan ini penyingkapan terbesar, rahasia yang telah berabad-abad yang diungkapkan Allah kepada kita di dalam perjanjian baru. Allah Tritunggal yang tidak diungkap dengan jelas di dalam perjanjian lama karena belum waktunya. Tetapi rahasia itu diungkap di dalam perjanjian baru ketika Yesus berkata, saudara-saudara, dengan sangat lantang, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, waktu-waktu ini kita dapat membaca firman Allah lebih teratur dan lebih terfokus ya. Tuhan menunjukkan kepada kita kali ini, kalau saudara-saudara pernah melewati pembacaan dari Yeremia pasal yang ke-23 ayat 7-8, yang saya sebut menggambarkan tentang mujizat terbesar yang makin besar dan menuju kepada kesempurnaan pernyataannya. Nah, saya bacakan dulu kedua ayat penting ini yang sangat mengesankan hati. Saya berhenti di bagian itu ketika sedang membaca bagian ini, saudara-saudara. Sangat luar biasa. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Kalau kita perhatikan kedua ayat ini, kita bisa merefleksikan begini. Dulu itu kita berpikir bahwa mujizat terbesar yang akan kita ingat-ingat selalu adalah bagaimana Tuhan telah membuka jalan terhadap persoalan kita. Bagaimana kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana perceraian yang tidak jadi, saudara-saudara. Lolos dari kecelakaan maut, lolos dari hutang, dan sebagainya. Nah, kita anggap itu sebagai mujizat yang sangat besar. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Israel selalu mengingat satu peristiwa lebih dari peristiwa-peristiwa lainnya. Saudara tahu nggak apa yang tidak boleh mereka lupakan dalam peristiwa yang pernah terjadi di dalam sejarah mereka yang harus dikenang sepanjang masa. Diulang-ulang kisahnya, diajarkan kepada keturunan mereka sampai hari ini. Bahkan di perjanjian baru dikutip beberapa kali. Itu adalah kisah tentang bebasnya orang Israel dari perbudakan Mesir. Dan Allah melepaskan dengan tangannya penuh kuasa melewati Laut Teberau. Dan Yesus, saudara-saudara, secara simbolis ada di dalam kejadian-kejadian penting perjanjian lama. Misalnya, anak domba Paskah. Nah, ini yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, konteksnya tentang perjanjian lama. Nah, saudara-saudara juga bisa temukan di dalam tulisan Paulus 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Kristus. Saudara-saudara, saudara juga bisa lihat gambaran Yesus di dalam perjanjian lama, air hidup. Peristiwa di Masa dan Meriba, Keluaran pasal 17. Yesus berkata, saudara-saudara, di dalam Yohanes 7 ayat 37-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin, saudara-saudara. Nah, perkataan-perkataan yang begitu hebat, perkataan-perkataan yang begitu ajaib, saudara-saudara, diucapkan oleh Yesus dan ia menggambarkan bahwa kehausan hati manusia itu hanya bisa dipuaskan kalau mereka datang kepadanya dan minum dari air yang diberikannya kepada mereka. Dialah air hidup itu, saudara-saudara. Itulah yang dikatakannya juga kepada wanita Samaria. Kalau saudara-saudara membacanya di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 13-14, yang berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup
yang kekal. Nah, saudara-saudara bisa melihat Yesus di dalam peristiwa perjanjian lama. Amin, saudara-saudara. Dialah air hidup itu. Dialah air hidup itu. Itulah yang dinubuatkan juga di dalam kitab Yesaya tentang Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Yesaya pasal yang ke-12 ayat 3-4, saudara-saudara. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, ya, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Nah, saudara-saudara juga bisa melihat Yesus di dalam perjanjian lama dalam peristiwa itu, saudara-saudara, itu mana? Coba lihat yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudara-saudara, dialah perwujudan Allah yang berdiam di tengah-tengah umatnya. Seperti kemah suci atau kemah pertemuan di masa Musa dulu, saudara-saudara. Dan Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14, saudara-saudara, yang berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, waktu Yesus bangkit dari kematian, saudara-saudara, ia menjumpai kedua muridnya di dalam perjalanan ke Emmaus. Saudara ingat peristiwa itu? Dan kemudian Yesus menyingkapkan kebenaran firman Allah tentang Yesus Mesias, mulai dari kitab Musa sampai kepada nabi-nabi. Pernahkah saudara menyelidikinya dari kitab Musa sampai nabi-nabi, saudara-saudara? Lukas 24 ayat 27 berkata, lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, ya, dan segala kitab nabi-nabi. Apa yang dijelaskan Yesus kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, itu bagaikan kuliah padat yang diberikan Yesus kepada dua muridnya ini, tanpa mereka sadari. Peristiwa bebasnya orang-orang Israel dari tanah perbudakan Mesir menjadi pokok ajaran bagi orang Yahudi sampai kepada hari ini. Saya membaca sebuah tulisan yang dituliskan oleh Rabbi Irving Greenberg dalam tulisannya yang berjudul Why the Exodus Was So Significant. Dia menuliskan, saudara-saudara, dengan mengutip dari Imamat pasal 19 ayat 36 yang berbunyi, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Greenberg menuliskan bahwa the Exodus transformed the Jewish people and their ethic. Memang warga Yahudi, masyarakat Yahudi sangat terpengaruh oleh kisah tentang Exodus ini dan kehidupan mereka begitu diubahkan melalui peristiwa tersebut. Mengapa dia katakan demikian, saudara-saudara? Karena dia menyebutkan bahwa tidak ada komitmen absolut yang bisa kita berikan kepada hal-hal lain kecuali kepada Allah yang telah membebaskan kita dari perbudakan Mesir. Nah, itu yang dikatakannya untuk menekankan komitmen total, ya. Betul, saudara-saudara, dari peristiwa Allah membebaskan orang Israel dengan tangannya yang berkuasa, yang telah mendatangkan tulah dan membelah Laut Teberau, baik orang Yahudi maupun orang Kristen kemudian mendapat pengertian tentang Allah yang membebaskan, Allah yang melepaskan, saudara-saudara. Tetapi Nabi Yeremia kemudian menambahkan sesuatu menghiburkan hati orang-orang yang sedang dalam pengalaman masuk ke dalam pembuangan, bahwa setelah 70 tahun nanti masa pembuangan akibat kesalahan mereka sendiri, maka peristiwa kembalinya mereka dari pembuangan Babilonia akan menjadi peristiwa yang juga dikenang sama besarnya dengan peristiwa keluar dari tanah Mesir, bahkan lebih utama dari kisah yang disebut sebagai kebebasan pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu, saudara-saudara. Nah, saya bacakan lagi ayat ini supaya kita mengerti mengapa Yeremia berkata demikian. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri.
Walaupun ini merupakan pengulangan dari Yeremia 16 ayat 14-15. Nah, orang Yahudi melihat peristiwa aliyah atau yang disebut sebagai returning to their homeland dalam dua peristiwa besar. Yang pertama, waktu mereka kembali, saudara-saudara, dari pembuangan di Babel, ya. Dan yang kedua, di dalam janji Tuhan, saudara-saudara, Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-11, yang bunyinya begini, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Nah, janji Tuhan ini, yaitu aliyah, peristiwa returning to their homeland yang kedua, mengembalikan umatnya dari tempat-tempat dan bangsa-bangsa, digenapi, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu peristiwa ketika Israel kemudian menjadi sebuah negara. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 5-6. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Nah, saudara-saudara, ia membawa mereka pulang kembali ke tanah perjanjian. Bukan karena mereka pantas untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di dunia ini, dan menunjukkan kemuliaan namanya. Nah, sebagaimana sudah saya katakan bahwa itulah yang terjadi ketika pada tahun 1948 Israel terbentuk. Allah menggunakan bangsa-bangsa untuk mengembalikan dan mengumpulkan umat pilihannya dari berbagai tempat di muka bumi ini. Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-20, saudara-saudara berkata, mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Janji Tuhan digenapi, saudara-saudara. Janji Allah digenapi. Tetapi bagi kita pengikut Kristus, peristiwa terbesarnya terjadi, saudara-saudara, sebagai mujizat Allah yang menjadi kenyataan. Dan peristiwa itu adalah, saudara-saudara, ketika kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang menyelamatkan umatnya, kata firman Allah. Nah, inilah yang disebut sebagai rahasia yang berabad-abad lamanya, yang tersimpan di dalam kerajaan yang kini telah dinyatakan, saudara-saudara, yaitu bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita, kata firman Allah. Kolose pasal yang ke-1 ayat 27 berkata, saudara-saudara, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, Allah ada di tengah-tengah kita. Dan dengan latar belakang pikiran Rasul Paulus sebagai seorang Yahudi atau yang kita sebut sebagai Jewish theologian, maka saudara dan saya tahu bahwa Yesus Kristus menebus dan menyelamatkan umatnya itu menjadi berita mujizat yang terbesar yang terus menggenapi keserupaan pesan Allah sepanjang masa. He is our deliverer. Dia adalah pembebas kita. Dia adalah pelepas kita, saudara-saudara. Allah berkata kepada Yusuf ketika Yusuf mempertimbangkan untuk melepas Maria, untuk menceraikan Maria. Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, Yusuf pasti tidak ngerti apa maksudnya. Sebab perkataan itu digenapi setelah ia sendiri meninggal dunia. Mujizat terbesar kita bukanlah kesembuhan, bukanlah kebangkitan orang mati, melainkan keselamatan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan dari dosa, itu yang menjadi mujizat terbesar seperti orang Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir. Dan yang lebih hebat daripada itu, saudara-saudara, mengembalikan mereka dari pembuangan di Babilonia.
Dari peristiwa yang pertama, peristiwa yang kedua, dan sekarang saudara-saudara, lebih daripada semua peristiwa itu, lebih dari peristiwa keluar dari tanah Mesir, lebih daripada peristiwa kembali dari pembuangan, Paulus menuliskannya begini di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara-saudara, dunia materialistik kita sudah sering berusaha untuk mengelabui dan membohongi kita dengan mengatakan bahwa yang terpenting itu berkat, berkat, berkat. Itu saja yang ada di dalam pikiran kita. Sampai-sampai kita lupa, saudara-saudara, bahwa keselamatan dari dosa yang telah kita terima dari Yesus, atau yang mungkin bagi sebagian kita akan terima dari Yesus, menjadi barang yang tadinya berharga menjadi tidak berharga. Saudara-saudara, saya gambarkan seperti seorang penderita COVID-19 yang sudah tingkat berat, yang diselamatkan dari ventilator yang tidak bisa menjamin dia bisa lolos atau tidak. Tetapi setelah sembuh, ia kembali lagi ke pekerjaan lama dia, mencari uang seolah-olah itulah yang terpenting di dalam hidupnya. Sayang sekali, saudara-saudara. Berapa lama kita harus diajari Tuhan? Berapa lama kita harus berada di padang gurun, saudara-saudara, sebelum kita memahami perkataan Yesus kepada iblis di dalam percobaan level pertamanya, saudara-saudara. Iblis menyuruhnya ketika Yesus dalam keadaan lapar agar Yesus mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus berkata kepada iblis, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, di level 2, saudara-saudara, tentang keselamatan Yesus sendiri jika ia menjatuhkan dirinya, kata iblis, saudara-saudara, jatuhkan dirimu. Ya, dan Yesus menolaknya dengan mengarahkan pikiran kita pembaca kisah pencobaan itu, saudara-saudara, dengan kalimat, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia kembalikan pikiran kita kepada Tuhan Allah kita. Dan level yang ketiga, saudara-saudara, yaitu tentang kekuasaan dunia. Ya, kalau berani menundukkan dirinya, dia akan diberikan kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab, dan saudara-saudara, kita hanya boleh berbakti dan komitmen total kepada Allah saja, saudara-saudara. Amin. Ya, hanya kepada Allah saja. Dan pandemi ini seperti ketiga pencobaan itu. Dan pandemi ini, saudara-saudara, seharusnya mengarahkan hati kita untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Dia, saudara-saudara. Jika saudara baru pertama kali mendengar kabar baik ini, pahamilah bahwa mujizat terbesarmu adalah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, serahkanlah hatimu kepadanya dan Dia akan menyelamatkanmu. Menyelamatkan kita semua dari dosa. Itu yang terbesar. Ya, persoalan rohani sebenarnya adalah persoalan utama manusia. Ya, bukan soal persoalan keuangan, bukan resesi keuangan, bukan juga persoalan kesehatan, saudara-saudara. Persoalan pandemi ini hanya memperlihatkan kepada kita bahwa ada yang lebih penting yang harus kita cari, yang harus saudara dan saya cari. Kamu sekarang melihatnya sebagai selamat dari COVID-19 itu yang terpenting, yang hanya bisa membunuh tubuh ini. Tetapi apa yang membuat seorang binasa sampai kepada kekekalan? Bukankah saudara-saudara, Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara, ada persoalan lain yang perlu kita renungkan. Datanglah kepadanya dengan rendah hati, dan marilah kita berdoa bersama-sama, sebab kasih Tuhan memanggil setiap orang untuk datang kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kalau ini merupakan kali pertama saudara-saudara mendengar berita firman Allah tentang bagaimana mujizat yang terbesar bisa terjadi di dalam hidupmu. Saudara-saudara mencari kesembuhan, saudara-saudara mencari keselamatan dalam sisi-sisi lain kehidupanmu. Tetapi Allah berkata bahwa yang terpenting adalah tentang kerohanianmu, tentang jiwamu. Sebab kalau sampai kita selamat tubuh kita tetapi tidak selamat jiwa kita, untuk apa semua yang kita miliki? Dan sekarang
pada hari ini, biarlah firman Allah menantang kita untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau saudara-saudara baru pertama kali mau datang kepada Tuhan Yesus, biarlah saudara-saudara ikuti doa yang akan saya naikkan ini. Bapa di surga, saya menyerahkan hati saya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya saya diselamatkan jiwa saya, dilepaskan dari dosa-dosa saya, dan saya menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya saya diselamatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Saya diampuni segala dosa-dosa saya hanya di dalam Yesus. Hanya oleh Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Saya telah menyerahkan hati saya, masa depan saya, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah berbicara kepada kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyuruh kami untuk mengembalikan arah dan fokus pikiran kami, bahwa apa yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu yang semakin hari dalam mujizat yang semakin besar, dan Tuhan menyadarkan bahwa mujizat yang terbesar yang terjadi di dalam hidup kami adalah bahwa Tuhan menyelamatkan kami dari dosa, bahwa Engkaulah yang menjadi penyelamat kami, bahwa Engkaulah yang melepaskan dan membebaskan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Lepaskanlah pikiran kami dari pikiran materialistik yang membuat kami memandang keselamatan jiwa kami menjadi persoalan sepele, menjadi persoalan yang sangat ringan, yang digantikan dengan kebutuhan-kebutuhan materialistik di dalam hidup kami. Bapa di surga, biarlah hati kami dapat kembali kepadamu, bertobat dari sikap-sikap kami selama ini, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai anak-anak Tuhan. Dan kembali Tuhan memfokuskan diri kami kepada Engkau yang sangat terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan tidak akan menggantikan harta yang begitu mulia, keselamatan di dalam Engkau, dengan sesuatu yang lain yang dunia akan gambarkan sebagai sangat penting, sangat bisa melepaskan dan sangat membebaskan, yang sangat dibutuhkan. Kami sadar Tuhan bahwa pada hari ini firman-Mu menyadarkan kami tentang mujizat yang terbesar yang kami temukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keampunan atas dosa-dosa kami itu yang menjadi yang terutama dan yang terbesar dan tidak tergantikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hati kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang meluruskan jalan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.